Ketika menuju ke kamar mandi besar itu, yang dia lihat bukan kayak asrama. Gak ada kamar tidur atau kamar mandi. Tapi yang dia lihat adalah Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusannya dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Pada kali ini ada cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya Vega. Ini perempuan ya. Dia email ke gue tentang ceritanya yang menurut gue itu lumayan epic lah. Apa yang bakal lo lakuin ketika lo digangguin sama setan, jin, iblis, atau ya serah lah lo mau panggil apa. Lo berusaha buat baca-baca ayat Al-Quran atau baca-baca doa yang lo bisa buat ngusir mereka. Tapi bukannya makhluk-makhluk itu pergi, mereka malah ketawa dan bilang, saya juga bisa baca apa yang kamu baca. Di video ini bakal dikisahin tentang pengalamannya Vega sewaktu dia tinggal di sebuah asrama muslimah yang nggak tahu kenapa, padahal penghuninya itu sering ngaji, sering sholat, pokoknya sering ibadah lah. Tapi kok malah jadi sering digangguin. Yang salah itu ibadahnya atau... Penasaran kan gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor. Aktif. Waktu Vega kuliah di Semarang. Jadi dulu Vega nggak ngerti nih. Dia termasuk apa yang orang-orang bilang itu indigo atau bukan. Yang jelas sejak SMA dia bilang kalau dia ini bisa ngerasain kehadiran mereka. Vega ngejelasin lagi kalau dia nggak bisa ngeliat mereka secara langsung pakai matanya. Tapi ini tuh seolah-olah ada mata lain yang ngeliat makhluk-makhluk itu. Nah terus dideskripsiin ke dia. Ngerti nggak? Mungkin kalau ada yang ngalami kayak yang Vega alami nih, kalian bisa paham apa yang dia maksud. Kalau gue bener-bener gak bisa ngeliat mereka dan gak ada juga tuh yang ngedeskripsiin ke gue. Oke, lanjut. Ceritanya, Vega ini baru masuk kuliah di sebuah universitas di Semarang. Dia tinggal di asrama Rohis kampus. Di dalam asrama itu ada 7 kamar. 6 kamar di bawah, 1 kamar di atas. Jadi 2 lantai nih. Nah, Vega ini dapat kamar di lantai atas itu, yang 1 kamar. Jadi kamar itu langsung kehubung sama area luar. Kalau si Vega buka pintu kamar dan keluar nih, pemandangan yang dia lihat pertama kali, ya jemuran. Di samping kanan kamar ada area cukup luas dan atap gedung yang belum selesai dibangun. Samping kiri kamar itu tangga turun dan sisanya itu ya area luar lah. Dari lantai itu, Vega bisa ngelihat atap-atap rumah warga sekitar. Karena emang gak ada tembok pembatas apapun. Dengan kata lain, kamarnya Vega itu setara sama atap-atap rumah warga. Asrama itu dihuni 14 orang. Jadi, ada 2 orang per kamar. Nah, Vega ini sekamar sama seorang kakak tingkat. Kita sebut aja namanya Mbak Ama. Mbak Ama ini adalah ketua rohis perempuan di kampus. Di kampus Vega itu, lembaga dakwah kampusnya itu punya 2 ketua. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, karena Mbak Ama ini bisa dibilang orangnya sibuk banget. Jadi tiap hari Vega sama dia jarang banget ketemu. Otomatis jarang juga ngobrol. Selain wajib sholat berjamaah, di asrama yang ditempatin Vega itu, setiap abis maghrib sama abis subuh, wajib yang namanya itu zikir pagi dan zikir petang. 1 asrama itu gak ada yang tahu kalau Vega ini peka sama yang begituan. Dan waktu itu Vega juga gak ngerasa kalau dia itu peka. Dia cuma ngerasa kalau makhluk-makhluk yang dia lihat itu ya cuma halusinasi dia aja. Dia baru percaya kalau dia beneran ngelihat makhluk-makhluk itu asalkan
ada orang lain juga nih yang konfirmasi kalau apa yang Vega lihat itu benar. Dengan kata lain, ada orang lain yang ngelihat juga apa yang Vega lihat. Oke, tadi udah dibilang di awal ya, Vega ini jarang banget ketemu sama rekan sekamarnya, yaitu Mbak Ama. Alhasil, Vega jadi sering sendirian tuh di kamar. Belajar sendiri, ngaji sendiri, apa-apa sendiri. Dan kadang, kalau lagi sendirian gitu ya, suka sunyi. Cuma kedengeran suara angin doang. Nah, buat mengisi kesunyian itu, dia suka nyetel murotal sama lagu-lagu Islami. Karena sebenarnya nggak dianjurin buat nyetel lagu lain di asrama itu. Meja belajar Vega ini ngadep ke kiblat. Cuma meja kecil, mungkin kayak meja yang biasa kalau kita dulu bawa tuh kalau mau ngaji. Ya, mejanya kecil kayak gitu dan duduknya otomatis lesehan. Tempat tidur ada di samping kiri meja. Pintu keluar ada di samping kanan. Jaraknya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter lah dari tempat Vega duduk. Di sini mulai ada keganjilan. Setiap Vega lagi konsen banget belajar nih. Nggak tahu kenapa, Vega yang lagi sendirian itu sering ngerasa kalau dia itu nggak bener-bener sendiri. Dia selalu ngerasa kalau ada sosok lain di belakang sebelah kanan, deket pintu. Nah, sosok itu tuh duduk sambil ngerangkul kedua lututnya kayak gini, ngadep ke arah Vega yang lagi belajar itu. Vega nggak pernah berani nengok langsung ke arah sosok itu. Tapi yang dia lakuin adalah ngelirik kayak gini nih. Otomatis ya samar-samar kelihatan dong dari sudut mata nih kalau ada sesuatu. Nah, pas Vega lagi ngelirik gitu, ternyata sosok yang lagi merhatiin dia itu kayak seorang laki-laki. Tapi karena nggak ada yang bisa Vega mintain buat konfirmasi, dia jadi nggak yakin nih, itu beneran ada sosok di situ atau Vega ini cuma halu aja. Kejadian itu lumayan sering, tapi Vega masih berani buat sendirian di kamar. Sebenarnya nggak cuma sosok itu. Nggak ngerti gimana ya, Vega ini ngerasa kalau di sekitar kamarnya itu ada banyak banget sosok. Dari yang anak kecil sampai yang nenek-nenek. Vega nggak lihat langsung pakai matanya. Jadi gini, tiap kali si Vega pulang aktivitas, biasanya dia langsung rebahan tuh di kasur sambil merem. Nah, ketika merem ini, Vega ngerasa kayak ada yang nyampein informasi itu ke dia, yaitu tentang sosok-sosok itu. Jadi ya seperti yang dibilang di awal tadi, ada sosok lain atau mata lain yang nggak ngerti kayak apa, lagi ngedeskripsiin ke Vega siapa-siapa aja atau apa-apa aja yang lagi ada di sekeliling kamar dia itu. Dengan kata lain, dalam meremnya itu, dia bisa ngelihat keadaan di sekelilingnya. Pas sadar ada yang gak beres, Vega langsung buka mata. Karena dia takut nanti kebayang-bayang dan malah jadi bisa lihat beneran secara langsung. Sampai di suatu malam, Vega coba ikutin. Dia coba buat merem dan berusaha buat lebih rileks lagi. Nyoba buat meresapi setiap deskripsi yang dia terima. Tapi itu gak berlangsung lama, soalnya dia gak kuat. Lama-lama dia ngerasa pusing dan kepalanya itu berat. Hari-hari pun berlalu. Ya, meskipun ada kejadian-kejadian kayak tadi, kondisi asrama bisa dibilang masih kondusif. Karena Vega selalu nyimpen apa-apa yang dia rasain dan gak cerita ke penghuni asrama lain. Sampai suatu saat, waktu itu malam, Vega baru balik dari kampus dan langsung ke kamar. Di kamar, dia duduk nih di pinggir kasur, ngadep ke pintu. Kayak biasa, Mbak Ama belum pulang tuh. Nah, Vega lagi main HP tuh sambil nunduk kayak gini kan. Kan, walaupun kita nunduk ya, sekilas kita masih bisa lihat dong apa yang lewat di depan kita. Ya, pas lagi nunduk gitu, tiba-tiba ada sekelebat warna putih lewat di depan pintu kamar dari kiri ke kanan, samar-samar kayak orang pakai mukena warna putih.
Sontak Vega yang lagi nunduk langsung ngedongak dong. Apaan itu tadi? Karena emang pintu itu nggak dia tutup. Otomatis pandangan mata itu langsung lurus keluar dong ke arah jemuran. Dan emang di sana ada jemuran mukena, tapi nggak ada yang warnanya putih. Juga nggak ada pakaian lain yang warnanya putih. Seketika si Vega tuh kayak membeku di tempat. Badan kayak kekunci. Dia nggak berani ngeliat ke arah jendela. Tatapan dia itu ke arah pintu udah deg-degan banget di situ. Kaki udah lemes, nggak bisa gerak. Vega berusaha buat baca-baca doa tuh. Setelah itu dia coba buat panggilin satu persatu nama para penghuni asrama itu. Mudah-mudahan yang tadi lewat itu adalah salah satu penghuni asrama yang emang mau ngambil pakaian dari jemuran. Pertama dia panggil, Mbak Hana, hening. Mbak Lulu, hening. Mbak Ita, hening. Hampir semua nama penghuni asrama dia panggilin, tapi nggak ada satupun sautan. Nah, di situ dia bingung antara mau stay di kamar atau turun ke bawah. Dia mikir tuh, kalau stay di kamar takutnya nanti ada yang lewat lagi. Kalau turun ke bawah, ya dia mesti ngelewatin area jemuran itu. Takutnya nanti malah kena jump scare. Vega berusaha buat tenang di situ. Walaupun ya jujur aja, nafas itu udah nggak beraturan. Karena Vega ngerasain ada sesuatu di dekat pintu itu. Diam tuh sebentar. Dan setelah berhasil ngumpulin keberanian, dia lari keluar kamar tuh. Sekenceng-kencengnya, nggak pakai sendal. Bahkan turun tangga aja dia lari. Sampai akhirnya, karena panik, di depan anak tangga yang terakhir, dia nabrak tembok. Kebetulan tangga itu emang deket sama dapur. Lebih tepatnya, di bawah kamarnya Vega itu, persis ada dapur. Nah, karena bunyi tabrakan itu, penghuni asrama lain yang lagi piket masak, maksudnya lagi nyicil masak buat besok pagi sarapan. Nah, mereka-mereka ini langsung pada kaget. Bahkan penghuni-penghuni yang lagi ada di dalam kamar langsung pada keluar semua. Berarti kenceng kan tuh suaranya. Si Mbak Hana nanya, "Kamu kenapa, Dek?" Sambil ngos-ngosan, Vega cuma geleng-geleng dan jawab, "Nggak apa-apa, Mbak." Habis itu Vega disuruh duduk dan dikasih minum. Banyak yang nanyain dan ngedesek Vega buat cerita. Tapi tetap Vega nggak mau cerita apa-apa. Cuma Mbak Hana yang bisa dibilang paling kepo, kayak nggak percaya gitu. Soalnya kan si Vega ini turun kayak orang yang panik. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Mukanya Vega udah pucet dan udah keringetan juga. Pasti ada sesuatu nih. Tapi ya udahlah, karena Vega nggak mau cerita, ya mereka nggak mau bahas itu lebih lanjut. Menjelang akhir tahun di semester pertama, Vega udah mulai sibuk berorganisasi. Jadi pulangnya malam terus sekarang dan nggak jarang bisa pulang pagi. Alhasil dia suka kena tegur sama pengurus asrama. Kalau tadinya Mbak Ama yang suka pulang malam, nah sekarang Vega yang suka pulang malam. Di suatu malam, Vega sama temennya yang juga satu organisasi, sebut aja namanya Ifah. Dia ini tinggal satu kamar sama Mbak Hana. Nah, mereka pulang nih dari kampus. Sesampainya di aula. Aula ini ruangan paling depan. Jadi kalau kita buka itu gerbang asrama, yang pertama kita lihat adalah aula itu. Nah, di aula itu udah rame. Semua penghuni asrama udah kumpul di situ, termasuk Mbak Ama juga. Vega sama Ifah yang baru datang langsung dapet tatapan yang kayak tegang dan siap buat menginterogasi. Setelah ngucap salam kan, Assalamualaikum, dan nutup gerbang, Vega sama Ifah pandang-pandangan tuh. Nggak ngerti soalnya kan nih, ada apa nih? Masuklah mereka berdua ke dalam tuh. Terus Vega nanya, "Ada apa, Mbak? Kok tumben pada ngumpul gini?" Nggak pakai basa-basi. Mbak Hana, ya karena dia emang orangnya itu yang paling belak-belakan, langsung nanya ke Vega, "Dek, malam itu lo kenapa?" Vega terus nanya balik dong, "Yang kapan, Mbak?" Mbak Hana bilang, "Ya waktu itu, yang lo lari sampai nabrak tembok."
raut mukanya Vega langsung berubah jadi tegang. Sontak dia langsung ngelirik ke jam tangan kan. Udah jam 11 malam. Vega mikir-mikir tuh mau jawab apa kan. Secara dia nggak siap buat cerita. Apalagi malam-malam gitu. Bisa-bisa dia nggak tidur nanti. Karena sepengalaman dia, kalau mereka diceritain, nanti mereka malah pada nimbrung. Vega bilang, nggak apa-apa kok mbak, cuma kaget aja waktu itu. Terus Mbak Hana nanya lagi. Kali ini dengan penekanan. Iya, kagetnya kenapa? Vega masih bimbang di situ. Aduh, cerita nggak ya? Takutnya kalau diceritain nanti yang lain jadi pada parno atau malah pada nggak percaya. Mbak Lulu terus bilang, udah nggak apa-apa dek, cerita aja. Vega terus bilang, bisa besok aja nggak mbak? Vega nggak berani cerita malam-malam. Ngedenger itu, yang lainnya langsung buang nafas kayak ngelega gitu kayak karena penasaran. Vega tanya balik lah, emang ada apa sih? Dan bukannya ngejawab pertanyaannya Vega, Mbak Hana malah nginstruksiin semuanya buat istirahat. Dia juga ngingetin buat sholat witir dulu dan tilawah sebelum tidur. Tilawah itu baca Al-Quran. Tapi ada satu tambahan yang agak nggak biasanya. Jangan lupa nerapin ruqyah mandiri ya. Vega langsung mikir, fix. Ada yang nggak beres nih pasti. Dan malam itu, atas sarannya Mbak Hana, Vega sama Mbak Ama numpang tidur di kamar bawah. Besok paginya, setelah zikir pagi dan kultum bergilir di aula, mereka semua udah pada nunggu nih si Vega cerita. Mbak Hana bilang, "Ve, buru cerita. Lo kenapa malam itu?" Nah, sebelum cerita, si Vega nanya nih ke semuanya, "Mbak-mbak ini pada percaya jin dan setan nggak?" Salah satu dari mereka bilang, mengimani yang goib adalah bagian dari iman juga. Oh, artinya ya mereka percaya lah tuh. Oke lah, mulai tuh Vega cerita tentang kejadian malam itu. Mulai dari sekelabatan putih lewat sampai dia nabrak tembok. Selesai cerita, yang lain langsung pada protes tuh. Protes maksudnya, kenapa baru cerita? Gitu. Iya, di situ Vega bilang kalau dia belum berani cerita. Secara dia nggak tahu gimana teman-temannya nanggepin masalah kayak gitu. Akhirnya Mbak Hana pun nenangin semuanya tuh. Dia bilang kalau mulai sekarang mereka semua harus saling terbuka satu sama lain. Apalagi tentang hal kayak gitu. Vega terus balik nanya, kenapa kok tiba-tiba bahas yang beginian? Ceritalah Mbak Hana di situ. Jadi semalam itu asrama sempat mati listrik dan posisinya Mbak Ama lagi di kamar atas sendirian. Nah, pas lagi gelap gulita kayak gitu, posisinya Mbak Ama sama persis kayak posisinya Vega waktu itu. Lagi duduk di kasur, nunduk main HP. Meskipun mati listrik dan gelap kayak gitu, Mbak Ama tetap nggak beranjak dari duduknya. Dia masih tetap duduk sambil main HP. Nah, ketika lagi nunduk main HP itu, di kupingnya ini ada suara. Suara bisikan pertama. Mbak Ama masih berusaha buat tenang. Suara itu bisa dibilang kayak suara wanita tua, kayak nenek-nenek gitu. Tapi Mbak Ama masih positive thinking. Ah, mungkin cuma perasaan gua aja. Lanjut lagi main HP. Gak lama kemudian kedengeran lagi, "Ama." Wah, di situ Mbak Ama langsung ngerasa takut. Dia noleh ke kanan, ke kiri. Emang gak ada siapa-siapa. Karena udah mulai parno, dia lari tuh nurunin tangga. Sampai akhirnya buk, dia nabrak tembok juga. Persis kayak Vega. Setelah peristiwa yang dialami sama Mbak Ama itu, semua penghuni asrama jadi tahu kalau Vega ini emang punya kemampuan lain. Sebenarnya sebelum Vega hijrah ke Semarang, ke tempat kuliahnya, dia ini udah nggak terlalu sensitif sama yang begituan. Udah jarang banget peka sama makhluk-makhluk itu. Tapi semenjak Vega tinggal di asrama, kepekaannya Vega ini kayak
menajam lagi. Jadi sering ngeliat lagi, nggak cuma di asrama, tapi di kampus atau dimanapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Vega bisa dibilang ngalamin kejadian yang aneh. Waktu itu sore, Vega lagi ngomong nih di tengah-tengah rapat. Dan emang waktunya itu menjelang maghrib banget. Nah, pas lagi ngomong itu, Vega ini ngerasa kalau ada sesuatu yang nabrak badannya dia dari belakang. Itu posisi lagi rame loh, tapi yang nabrak itu bukan temennya. Sontak Vega langsung kesentak dong, kayak orang kaget gitu dan langsung diam. Di situ ternyata emang ada yang nabrak badannya dia dari belakang. Dia ngeliat ada sosok hitam gede banget ngelewatin tempat dia duduk. Bukan lewat gini, tapi lewat kayak nembus badannya dia. Dari arah belakang tembus terus berdiri di depan dia. Mendadak Vega ini jadi pusing dan telinganya itu berdengung. Juga selama beberapa saat dia ngerasain sakit di badannya. Nggak tahu persis waktu itu di sebelah mana, pokoknya berasa sakit aja. Orang-orang bingung udah ngeliat Vega yang tiba-tiba kaget, diem, terus nunduk. Dan kayak orang yang lagi nahan sakit. Nggak lama kemudian, azan maghrib kedengeran dan rasa sakit itu pelan-pelan mulai hilang. Vega pun minta buat istirahat sholat maghrib dulu. Lagi pula dia juga udah ngeblank tuh. Udah lupa mau bahas apa tadi. Singkat cerita, setelah rapat selesai, Vega sama Ifah pulang ke asrama nih. Dan sampai di asrama udah hampir tengah malam. Dan mulai malam itulah teror di asrama makin menjadi-jadi. Setibanya di asrama, Vega langsung naik ke kamarnya di atas. Vega masih lumayan berani karena waktu itu dia masih berusaha buat nganggap apa yang dia rasain atau lihat atau segala macam itu cuma halusinasi dia aja. Dan Mbak Ama juga nggak terlalu mempermasalahin. Jadi mereka berdua masih sama-sama tidur di kamar atas. Sesampainya di depan pintu kamar tuh, dia bukalah pintunya kan. Set. Dan ternyata kamar itu gelap. Gak ada siapa-siapa. Dia coba nyalain lampu, tak. Lampunya gak mau nyala. Vega ya positive thinking lah, mungkin lampunya emang putus dan minta buat diganti. Akhirnya dia pun turun dan numpang tidur di kamarnya Ifah. Karena mau tidur di kamar lain ya udah sepi, takutnya kalau gedor-gedor pintu nanti malah ganggu. Besoknya Vega sama Mbak Ama ganti tuh lampu kamar. Abis diganti, dicek nih, cek, oh nyala. Oke, mereka berdua pun rencananya pengen balik tidur di kamar itu nanti malam. Tapi ternyata pas malam harinya, ketika mereka mau tidur, lampunya mati lagi. Sampai 3 kali ganti lampu, tetap aja itu lampu kalau malam pasti mati. Tapi kalau siang dicoba nyalain, nyala. Suatu ketika Vega sama Mbak Ama sengaja nyalain lampu itu dari siang supaya nanti malamnya tetap nyala itu lampu. Tapi ya seperti kalian bisa tebak nih, malam harinya lampu itu mati lagi. Padahal itu bohlam, pernah dicoba dipasang di kamar lain. Dan pas dicoba nyalain, mau siang mau malam tetap nyala. Ada apa sama kamarnya Vega itu? Setelah kurang lebih seminggu kamarnya Vega itu gak ditempatin kalau malam, secara gelap kan, lampunya gak mau nyala. Nah setelah seminggu itu, akhirnya lampu itu mau nyala juga. Vega sama Mbak Ama pun balik tidur ke kamar itu. Tapi anehnya, sejak lampu kamar itu udah normal lagi, sekarang lampu di kamar bawah yang secara giliran ikut mati. Maksudnya giliran gini, misal minggu pertama kamar nomor 1 yang lampunya mati, minggu kedua kamar nomor 2 yang lampunya mati, gitu seterusnya. Waktu itu anak-anak asrama masih bisa positive thinking. Mungkin ya emang listriknya yang lagi bermasalah atau emang lampunya yang minta diganti. Suatu hari temannya Vega, si Ifah, ngalami kecelakaan di asrama. Dia kepleset di tangga yang ada di sebelah kiri kamarnya Vega itu, bahkan sampai 2 kali. Menurut
sepenglihatan Vega, di tangga itu emang ada sosok anak kecil yang lumayan jahil. Dia suka ngalangin orang-orang yang lewat tangga itu. Tapi Vega nggak cerita masalah itu ke anak-anak asrama, kecuali si Ifah aja yang dia kasih tahu. Teror nggak selesai sampai di situ. Sekarang tiap malam pasti ada aja yang gedor-gedor pintu kamar. Padahal nggak ada anak-anak asrama yang ngelakuin itu. Lagian iseng juga, kurang kerjaan gedor-gedor kamar orang tengah malam. Tapi di sisi lain ada sisi positifnya juga nih. Mereka jadi bisa bangun sholat tahajud. Masalah lain adalah banyak anggota asrama itu yang gampang banget ketiduran pas lagi tilawah, lagi zikir, atau lagi kajian. Menurut salah satu ustazah yang ngajar di situ, penyakit gampang ngantuk pas lagi ibadah itu ya emang gangguan dari mereka. Nggak cuma itu. Sekarang Ifah sama beberapa penghuni asrama lainnya mulai ngalamin yang namanya itu rep-repan atau ketindihan. Karena banyak banget aduan dari para penghuni asrama. Akhirnya Mbak Hana selaku ketua dari asrama itu berencana buat ngadain ruqyah. Jadi asrama itu mau diruqyah. Sebenarnya dia minta Vega buat diruqyah mandiri ke salah seorang ustadz, tapi Vega nolak. Karena Vega udah pernah diruqyah sebelumnya, tapi nggak mempan. Jadi Vega mutusin buat ikut ruqyah yang bareng sama temen-temennya aja. Salah satu penghuni asrama nyaranin, agendakan satu malam setelah sholat isya itu, baca surat Al-Baqarah dalam sekali duduk. Mungkin banyak dari kalian yang muslim tahu nih, kalau surat Al-Baqarah itu bisa ngusir setan. Nah, baca dalam sekali duduk itu artinya baca surat Al-Baqarah dari awal ayat 1 sampai ayat terakhir. Nggak pakai disambi-sambi pergi, disambi makan, disambi ngobrol, apalagi sampai batal wudhu, misalnya kentut. Tapi kalau sambil minum dikit-dikit ya boleh. Oke lah, seluruh penghuni asrama setuju. Ternyata biarpun penghuni asrama itu udah biasa ngerutinin yang namanya itu one day one juz, satu hari satu juz, baca surat Al-Baqarah dalam satu kali duduk itu bukan perkara mudah. Ada yang baru 100 ayat udah ngantuk-ngantuk sampai ketiduran. Ada yang batal wudhu gara-gara kentut. Ada yang ngos-ngosan, ada yang nyerah. Tapi ada juga yang berhasil, termasuk Vega sama Ifah. Yang anehnya, ketika lagi baca Quran itu, lagi tilawah, Vega ngerasa ada sosok yang lagi mandangin mereka, seolah nggak terpengaruh sama sekali sama bacaan Al-Quran itu. Yang jadi pertanyaan, apakah sosok itu baik atau sebaliknya? Selesai agenda ruqyah itu, Vega sama Mbak Ama balik ke kamar mereka yang ada di lantai atas. Di situ Vega nggak langsung tidur. Dia masih mikirin apa yang dia lihat tadi. Mikir, apa yang salah itu? Kenapa sosok itu kok nggak bergeming? Bukannya kalau itu setan harusnya lari. Nah, pas lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba, kamu kalau baca-baca dengan niat mengusir mereka tidak akan mempan. Niatkan lillahi ta'ala, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tahu itu bisikan dari mana, tapi yang jelas itu bukan suara Mbak Ama. Selama kurang lebih 1 minggu, setiap abis isya, mereka selalu berusaha buat ngelakuin ruqyah mandiri itu. Di hari ke-8, alhamdulillah, udah gak ada gangguan lagi. Mereka cuma pakai asrama itu 1 tahun aja. Di tahun berikutnya, mereka pindah rumah. Namun, apakah cerita selesai sampai di sini? Belum. Di tahun kedua dan ketiga masa perkuliahan, kalau nggak salah semester 3 sampai semester 6, Vega nggak lagi tinggal di asrama. Sekarang dia pindah ke kosan. Selama itu juga, dia nggak pernah lagi ngelihat mereka. Sesekali masih agak sensitif, tapi nggak se-ekstrim kayak waktu tinggal di asrama dulu. Namun, di tahun keempat, dia masuk asrama lagi.
Tapi beda sama asrama sebelumnya. Dia dapat beasiswa tahfiz dari salah satu lembaga zakat di Semarang. Tahfiz ini penghafal Quran. Nah, beasiswa ini ngeharusin para santrinya bermukim di rumah yang emang disediain sama lembaga buat dijadiin asrama tahfiz putri. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika baru sampai di rumah baru yang mau dihuni sama dia, Vega selalu magarin diri pakai ruqyah mandiri. Ya, baca Al-Baqarah dalam sekali duduk itu. Seminggu pertama dia tinggal di rumah itu, gak ada yang aneh-aneh. Jadi rumah yang dijadiin asrama itu adalah rumah milik donatur yang sebelumnya udah kosong selama 3 tahun. Rumah itu punya 2 lantai dan lumayan luas. Di area belakang rumah ada bangunan 2 lantai yang isi masing-masing lantai itu 5 kamar. Jadi total 10 kamar. Kata salah satu pengurus asrama, dulunya bangunan itu adalah kos-kosan. Tapi udah lama nggak beroperasi. Ya, seminggu pertama masih aman-aman aja tuh. Nggak ada yang aneh-aneh. Paling cuma hawanya aja yang agak bikin merinding. Secara lampunya itu remang-remang. Dan masih banyak ruangan yang kosong. Perabotan juga seadanya. Cuma ada kitchen set di dapur. Sama kasur dan lemari di setiap kamar. Awalnya dibuka asrama itu, ada 6 santriwati yang berasal dari kampus yang berbeda. Semuanya tinggal di lantai 2 yang berisikan 4 kamar. Gue coba jelasin sebentar denahnya. Ini ada tangga nih. Tangga. Di samping kanan dan di samping kirinya ini ada kamar-kamar. Kamar 1 di sebelah kanan tangga diisi sama Mbak Aas dan Iin. Kamar 2 di sebelah kiri tangga diisi sama Mbak Nana. Dia sendirian. Kamar 3 di samping kamar nomor 1 diisi sama Vega dan Mbak Aya. Sisa 1 kamar kosong nomor 4 yang ada di paling belakang deket sama kos-kosan sebelah. Sekitar 1 bulan berlalu, keadaan masih kondusif. Dan ada 2 santriwati tambahan, sebut aja si Eva dan Risa. Karena peraturan asrama ngeharusin kakak tingkat sekamar sama adik tingkat, maka diadain tuh rolling kamar. Dan Vega tetap sekamar sama Mbak Aya. Cuma kali ini mereka berdua nempatin kamar nomor 4. Mereka berdua ini berasal dari satu kampus yang sama dan organisasi yang sama. Cuma Mbak Aya ini kakak tingkatnya Vega. Kamar nomor 4 ini punya jendela dari kayu dan ada teralis besinya. Nah, jendela ini ngehubungin kamar nomor 4 ke area jemuran. Dan area jemuran itu ngehubungin asrama sama kos-kosan di belakang. Jadi emang kamarnya Vega ini deket banget sama bangunan kos. Singkat cerita, mereka akhirnya mulai pindah kamar tuh, rolling. Di hari weekend, semua santriwati itu sibuk berbenah. Dan di sini, awal teror dimulai lagi. Malam hari setelah selesai berbenah, Vega sama Mbak Aya lagi santai-santai nih di kamar. Mereka berdua ini bisa dibilang satu server lah. Artinya ngomong apa aja, ngobrol apa aja itu nyambung. Menjelang tengah malam, mereka berdua lagi asik-asiknya buka IG. Nah, Mbak Aya tiba-tiba ngomong, V, lo lihat video prank yang ini nggak? Vega ngeliat, terus langsung malingin muka karena kayaknya dia tahu itu video apa. Sontak dia bilang, ih apaan tuh Mbak? Enggak ah, gue nggak mau lihat. Dan dengan santainya, Mbak Aya sambil ketawa, dia bilang, pocong. Vega langsung, Mbak, jangan sebut merek dong. Brak! Belum sempet Vega nutup mulut, tiba-tiba ada suara gedoran di jendela kamar. Kayak orang yang ngebanting jendela ke tembok. Ngedenger itu, nggak pakai aba-aba. Mereka berdua langsung lari keluar kamar dan masuk ke kamar santriwati yang lain. Mbak Aya ke kamar 1, Vega ke kamar nomor 2. Ngedenger mereka berdua yang lari-lari ketakutan sambil teriak. Otomatis para penghuni kamar pada kaget dan kebangun. Setelah dirasa agak tenang, mereka berdua pun balik lagi ke kamar buat ngecek. Terus mereka ke tempat jemuran tuh. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Entahlah, mungkin yang tadi itu angin. Tapi karena udah keburu takut, akhirnya mereka mutusin buat nginep di kamar santriwati yang lain buat malam itu aja.
Beberapa hari kemudian, Mbak Aya cerita kalau semalam pas lagi tidur, dia kena rep-rep atau ketindihan. Ditanya dong sama Vega pas lagi ketindihan itu, lihat apa? Mbak Aya bilang kalau ada anak kecil yang ngeliatin dari jendela. Ngedenger itu, Vega pun mulai nenangin kakak tingkatnya tuh. Walaupun sebenarnya dia udah mulai was-was, takut kejadian-kejadian di asramanya yang dulu keulang lagi. Besoknya, Mbak Aya cerita kalau dia ketindihan lagi. Ngedenger itu, Vega berencana buat ngadain ruqyah nih buat Mbak Aya nanti malam ya, dengan baca surat Al-Baqarah dengan sekali duduk itu. Singkat cerita, malamnya abis Isya sekitar jam 9, Vega sama Mbak Aya rebahan di kasur. Kasur mereka emang dempetan, tapi kasurnya Vega itu agak lebih tinggi daripada kasurnya Mbak Aya. Vega keinget nih sama niat buat ngeruqyah kamarnya, tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia berasa kayak males banget. Alhasil bukannya baca Al-Baqarah, dia sama Mbak Aya malah mainan HP sambil tiduran. Posisi Vega miring ke kanan, ngadep ke jendela. Mbak Aya telentang main HP itu berdua. Vega terus tuh main HP sampai akhirnya dia ketiduran. Nah, di tidurnya ini nggak tahu dia mimpi atau gimana. Kita anggap aja dia mimpi lah ya. Jadi di mimpinya itu masih dengan posisi yang sama pas dia lagi main HP sebelumnya, sebelum tidur, yaitu miring sambil ngadep ke jendela kan. Begitu pula dengan Mbak Aya, sama posisinya. Nah, si Vega buka mata nih. Otomatis yang pertama kali dia lihat adalah jendela itu. Tapi sekarang ada yang beda. Di situ dia ngelihat ada 4 sosok udah berdiri di luar jendela kamar, lagi ngeliatin Vega sama Mbak Aya. Pertama, ada sosok perempuan pakai jilbab besar. Lu tau kan kayak jilbab syar'i gitu, yang sampai bawah. Nah, terus ada 2 anak laki-laki, kelihatannya kayak kembar, berdiri di depan perempuan itu, berjejer. Dan paling depannya lagi, ada seorang anak laki-laki yang seluruh badannya itu berwarna hijau. Pas Vega lagi ngeliatin sosok-sosok itu, anak laki-laki yang kembar itu tiba-tiba lari ke arah bangunan kos-kosan yang di belakang. Dan gak tahu mereka nabrak apa, tapi kedengeran bunyi barang-barang yang berhamburan kayak lontang gitu. Di situ Vega yang lagi tidur langsung buka mata. Dia bangun dan duduk di atas kasur sambil ngeliat ke arah jendela itu. Tapi sekarang udah gak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba pintu kamarnya dia yang emang gak ketutup rapet sekarang kebuka dan masuk nih. Lu tahu siapa yang masuk? Sosok anak laki-laki kecil. Jalannya itu kayak anak yang baru bisa jalan. Nah, anak ini lagi jalan ke arah Vega. Nggak tahu kenapa Vega ini bukan ngerasa aneh atau kepikiran kayak ini anak siapa gitu kan. Nggak ada. Dia malah kegirangan ngelihat anak kecil itu masuk. Dia panggil-panggil tuh anak kecil selayaknya kayak misal kita orang dewasa manggil anak kecil gimana sih? Dek, sini dek, gitu loh. Anak itu jalan, tapi cuma sampai pinggir kasur. Dan lu mau tahu anak itu terus ngapain? Dia ngelitikin kakinya Vega sama Mbak Aya. Tapi Mbak Aya di situ nggak kebangun sama sekali. Setelah ngelitikin itu, si anak pergi gitu aja keluar pintu. Sontak Vega langsung teriak manggil, adek, mau kemana? Tapi itu anak gak ngerespon panggilannya Vega. Vega pun berdiri dari kasur dan mulai jalan keluar kamar, berusaha buat ngejar anak laki-laki itu. Anak kecil itu jalan menuju ke arah kamar mandi besar yang letaknya ada di dekat kamar nomor 1 dan kamar nomor 3. Nah, di sini ada lagi keanehan, bahkan sangat-sangat aneh. Ketika menuju ke kamar mandi besar itu, yang dia lihat bukan kayak asrama, gak ada kamar tidur atau kamar mandi. Tapi yang dia lihat adalah jeruji
besi alias kayak penjara, dan itu gelap banget. Vega nggak lihat lagi itu anak kecil pergi kemana. Ruangan itu cuma dipenuhi cahaya warna hitam dan merah, mencekam, dan ini yang paling ngeri. Kedengeran suara teriakan di mana-mana, kayak orang yang lagi disiksa. Sambil terus nutup telinga kan supaya nggak denger suara-suara itu, Vega jalan dari satu penjara ke penjara berikutnya, dan semua sama. Bilik-bilik penjara itu isinya adalah nggak tahu, mungkin tahanan atau semacamnya ya, yang lagi disiksa sama Algojo. Disiksanya itu brutal banget, gak kenal ampun. Vega berusaha buat jalan sambil sesekali ngumpet supaya nggak dilihat sama Algojo sana, karena dia nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau dia ketahuan. Semakin lama nyusuri tempat itu, Vega makin gak kuat, pengennya cepet-cepet keluar. Tapi dia nggak tahu dia ini lagi di mana. Bau darah di mana-mana, bau gosong, dan bau bunga jadi satu di situ. Setelah lama menelusuri lorong itu, Vega akhirnya sampai di sebuah ruangan. Nah, ruangan ini kayak ruangan kantor. Nuansa tembok di sana nggak lagi hitam dan merah. Sekarang udah berubah jadi putih, agak krem, kayak suasana kantor gitu lah. Vega pun masuk ke dalam ruangan itu dan duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Di dalam ruangan itu ada banyak orang, tapi nggak ada satupun dari orang-orang itu yang sadar sama kehadiran Vega. Mereka sibuk lalu lalang dan saling komunikasi satu sama lain. Namun Vega nggak bisa dengar suara mereka ngomong, cuma ngelihat mereka aja. Orang-orang di sana mukanya pada pucet, kelihatannya lagi komunikasi, tapi di sini yang aneh, bibir mereka satu pun nggak ada yang gerak. Ngerasa nggak dapet apa-apa di situ, Vega akhirnya mutusin buat beranjak lagi nih, keluar dari ruangan itu dan nelusurin lorong itu lagi, yang bakal bawa dia nggak tahu kemana. Sampai nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Vega udah keluar dari kamar mandi dan berdiri di ujung tangga asrama. Selangkah lagi dia maju, dia bisa jatuh ngelinding ke bawah. Dan di sini dia ngeliat ada satu sosok familiar lagi nurunin anak tangga itu. Lu bisa tebak gak siapa? Iya, sosok perempuan yang pakai jilbab besar itu. Vega ikutin sosok itu dari belakang. Sampai di pertengahan tangga, sosok perempuan itu makin jauh dan sontak Vega panggil dia. Bu! Gak ada tanggapan. Mbak! Masih gak nengok juga. Ukhti! Ketika dipanggil Ukhti, barulah perempuan itu berhenti dan nengok ke Vega. Sosok itu kayak melayang, mukanya pucet. Pas Vega tanya, "Kamu siapa?" Ve, bangun Ve, Vega, Ve. Vega bangun karena dia dibangunin sama Mbak Aya yang agak sedikit teriak-teriak. Rupanya bener, Vega dari tadi ini mimpi. Tapi bukannya dia udah bangun tadi pas sebelum anak kecil itu masuk ke kamar? Mbak Aya disitu nanya, "Lu mimpi apa? Kok sampai teriak-teriak gitu? Mana nggak bisa dibangunin lagi dari tadi?" Bukannya ngejawab pertanyaannya Mbak Aya, Vega malah nanya, "Sekarang jam berapa Mbak?" Mbak Aya bilang, "Jam 10:05. Jawaban Mbak Aya itu bikin Vega kaget setengah mati. Kenapa? Sebelum ketiduran, dia chat-chatan kan tuh di WA. Nah, chat di WA terakhir itu nunjukin jam 21:58. Mbak Aya yang penasaran terus-terusan nanya, kenapa? Tapi Vega gak mau cerita, secara itu malam-malam. Ya, you know lah. Besok paginya, selesai sholat subuh berjamaah, Mbak Aya nanya lagi tentang kejadian semalam. Vega pun cerita tuh, sedetail mungkin tentang apa yang dia ingat. Dan anehnya, semua kejadian yang Vega alami dalam mimpi itu, Mbak Aya juga ngerasain.
Pertama, ketika Vega nyebutin ciri-ciri sosok yang berdiri di luar jendela waktu itu, ternyata sama persis dengan apa yang Mbak Aya lihat sewaktu dia lagi ketindihan atau rep-repan. 2. Vega cerita kan, kalau di mimpinya itu dia ngelihat anak kecil kembar itu lari ke arah bangunan belakang terus nabrak sesuatu sampai bunyi kelontang-kelontang. Ternyata Mbak Aya waktu itu belum tidur dan dia juga ngedenger. 3. Vega bilang kalau ada anak kecil yang masuk ke dalam kamar dan ngelitikin kaki mereka berdua. Di situ Mbak Aya ngerasain juga. 4. Setelah ngerasain kalau kakinya dikelitikin itu, Mbak Aya ngeliat Vega yang lagi tidur tiba-tiba teriak-teriak manggil seseorang. Jadi kayak yang lagi ngigo gitu, makanya Mbak Aya buru-buru bangunin si Vega karena dia ketakutan. Cerita belum selesai sampai di sini. Selang beberapa waktu, Mbak Aya ngedatengin sebuah kajian di salah satu masjid sama Mbak Aas dan Iin. Nah, di kajian itu ternyata lagi ngebahas tentang ruqyah. Ustadz yang nyampein materi terus ngebacain doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu ngebikin Mbak Aya nangis-nangis histeris. Peserta yang lain juga ikutan nangis, tapi nggak sehisteris Mbak Aya. Ngelihat Mbak Aya yang histeris kayak gitu, si Ustadz pun ngedeketin Mbak Aya dan mulai nenangin dia. Sempet berhasil, tapi kumat lagi. Berhasil, terus kumat lagi. Gitu terus sampai maghrib. Di waktu maghrib ini, semua peserta diarahin buat sholat maghrib. Mbak Aya udah sadar, tapi sesekali dia masih nangis sesunggukan. Padahal dia itu nggak lagi pengen nangis. Dan ketika dia denger azan Isya waktu itu, dadanya berasa panas dan jadi deg-degan parah. Selesai Isya, Mbak Aya, Mbak Aas, dan Iin pulang ke asrama. Dan di situ Mbak Aya ceritain semuanya ke Vega. Vega emang nggak ikut kajian waktu itu. Nah, ngedenger cerita itu, Vega jadi khawatir. Kenapa kok lagi-lagi yang kena adalah orang di sekelilingnya? Besok harinya, Vega, Mbak Aas, dan Iin nganterin Mbak Aya ke rumah Pak Ustadz yang waktu itu ngasih materi tentang ruqyah. Sebelum mulai ruqyah, Pak Ustadz nanya nih tentang kondisi asrama itu kayak gimana. Tapi beliau nggak bilang kalau rumah itu yang jadi penyebabnya. Karena emang semua rumah itu pasti ada penghuninya. Tapi yang paling mencolok adalah fakta bahwa Mbak Aya ini sering banget ketiduran pas lagi zikir pagi, zikir petang, lagi hafalan, atau bahkan lagi sholat. Setelah itu mereka berempat, iya nggak cuma Mbak Aya aja, mereka berempat pun mulai diruqyah nih sama Pak Ustadz. Awalnya mereka diminta baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 qul huwallahu ahad, Al-Falaq, sama An-Nas. Selesai baca, si Ustadz nanya lagi, apa yang kalian rasain pas baca itu? Mereka berempat jawab kalau mereka ini ngerasa tenang. Terus beliau nanya lagi, deg-degan gak? Dan mereka berempat jawab, enggak, biasa aja. Nah coba kalian baca tuh, Al-Fatihah, ayat kursi, sama 3 qul. Deg-degan gak? Sang Ustadz sekarang ngambil sepotong kayu kecil, segede jari telunjuk orang dewasa. Terus kayu itu beliau tekan-tekan ke titik di mana jin biasanya bersarang. Nggak tahu itu kayu apa atau udah dibacain apa. Ketika ditekan-tekan ke Vega sama temen-temennya, nah mereka berempat ini mulai bereaksi. Mbak Aya jerit kesakitan, Vega pusing dan mual, Mbak Aa sama Iin kesakitan, tapi biasa aja, maksudnya nggak seheboh Mbak Aya. Nah, karena di situ Mbak Aya nggak kuat nahan rasa sakit, akhirnya pengobatan terpaksa dihentiin dulu buat sementara. Vega dan Mbak Aya akhirnya dipisah tuh kamarnya. Vega tetap di kamar nomor 4, sementara Mbak Aya sama Mbak Aas di kamar nomor 1. Di situ Vega nggak pernah dapet gangguan lagi, tapi Mbak Aya cerita setiap malam dia selalu ngedenger ada yang duk ngegedor-gedor tembok kamarnya dia, dan itu kenceng banget. Akhirnya setiap pagi sebelum aktivitas, Vega ngebantu ngeruqyah Mbak Aya pakai bacaan ruqyah dan media air. Dan setiap dilakuin itu, Mbak Aya selalu bereaksi, pasti selalu pusing dan muntah-muntah. Sampai sekitar 2 minggu dilakuin terapi kayak gitu, masih nggak ada perubahan, dan Mbak Aya pun mulai merasa frustasi. Karena ya
emang ngaruh banget ke aktivitas ibadahnya gitu loh. Akhirnya Vega bilang ke Mbak Aya, "Mbak, obatnya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mbak cuma butuh Mbak sendiri dan Allah saja. Nanti malam Mbak baca surat Al-Baqarah sekali duduk." Awalnya Mbak Aya nolak keras di situ. Alasannya, dia udah coba itu berkali-kali, tapi gagal terus. Baru 20 ayat udah ketiduran. Berhasil 1 juz, udah batuk-batuk, suaranya berubah. Tapi Vega tetap ngeyakinin Mbak Aya buat ngelakuin hal itu sekali lagi. Kalau nggak berhasil juga, ya udah kita stop. Dan Vega juga bilang kalau dia bakal nemenin. Jadi insya Allah nggak bakal ketiduran lagi. Setelah dipaksa-paksa kayak gitu, akhirnya Mbak Aya mau. Malam harinya, mereka berdua udah siap nih di sebuah ruangan yang emang biasa dipakai buat sholat. Pertama-tama, Vega ngingetin Mbak Aya buat ngelurusin niat. Jangan niat buat ngusir mereka, tapi niat buat minta perlindungan dan penjagaan Allah. Setelah itu, mulailah tuh mereka berdua baca sama-sama surat Al-Baqarah. Tapi fokus Vega di sini lebih buat ngejaga Mbak Aya aja. Kalau Mbak Aya udah mulai ngantuk-ngantuk, ditepok sama dia. Dan pas lagi baca surat Al-Baqarah itu, Mbak Aya itu selalu kayak pengen nangis. Dan sontak Vega pegang tengkuknya kan, diginiin. Nah, ketika Vega pegang tengkuknya Mbak Aya, dia merem nih. Dan tiba-tiba, pas lagi merem itu, nggak tahu dari mana, dia kayak dapet gambaran. Lo ngerti gak sih? Lo misalnya merem nih, terus tiba-tiba muncul gambaran, entah gambaran apa itu. Nah, Vega kayak gitu. Dan lo mau tahu gambaran sosok apa yang muncul di depan dia? Sosok yang waktu itu, yang pakai jilbab besar. Sosok ini bilang, Kamu harus tahu, nak. Kalau cuma menghafal, kami juga bisa hafal Al-Quran. Bahkan ada di antara kami yang hidup ratusan tahun. Tentu kami tahu apa-apa saja yang kamu baca. Maka dari itu, kamu harus paham untuk siapa kamu membaca dan untuk apa kamu menghafalkan. kurang lebih itu pesan si sosok perempuan itu. Dan setelah Mbak Aya sama Vega ngelakuin ruqyah mandiri itu, gangguan-gangguan mulai agak berkurang. Tapi akankah gangguan-gangguan itu berhenti? Ya, mudah-mudahan. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Biarpun tenggorokan gue agak kering cerita ini, yang penting cerita ini punya pesan yang sangat bagus, yaitu apapun amalan yang kita kerjain, yang paling penting itu bukan amalannya, tapi niatnya. Gue pernah dengar ceramah dari salah seorang ustadz ya. Beliau bilang kalau Al-Quran ini ibarat pistol. Maksudnya gini, Al-Quran itu tergantung siapa yang baca. Jadi misalnya gue nih baca Al-Quran, akan jauh berbeda efeknya daripada ulama yang terkenal tawadu, ilmunya tinggi, baca Al-Quran. Itu akan sama sekali beda. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih meluruskan niat lah, sebisa mungkin hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ke yang lain. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.